Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita berjumpa kembali pada ibadah wanita pada hari ini. Ibadah kali ini sedikit berbeda dari biasanya, karena dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Sebelum kita memulai ibadah, ada sayembara untuk saudara semua, dan yang bisa menjawab atau menemukan jawabannya akan mendapatkan hadiah istimewa. Dan sayembara ini akan disampaikan oleh saudara Rio. Baik, sayembaranya adalah silakan dicari atau ditemukan alasan mengapa Hari Pahlawan di Indonesia diperingati setiap tanggal 10 November. Saudara-saudara yang bisa menemukan jawabannya silakan mengirimkan jawaban melalui WhatsApp di bawah ini. Nomor di bawah ini. Jawabannya bisa dikirim mulai hari Rabu tanggal 11 November sampai hari Jumat tanggal 13 November. Dua jawaban terbaik dan tercepat akan mendapatkan hadiah yang sudah disiapkan. Hadiahnya menarik loh. Jadi cepat-cepat kirim jawaban Anda yang menarik. Baiklah ibu-ibu dan saudariku, mari kita menyiapkan hati kita masuk dalam ibadah wanita pada hari ini dengan memujikan lagu KPJ nomor 94 1 dan 2 Sumangga Mar'o. Ibu-ibu dan saudariku, sebelum kita lebih jauh pada ibadah pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah tuntun dan sertai kami sampai saat ini ya Tuhan. Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan. Kami akan membangun ibadah wanita pada hari ini. Kiranya Engkau tuntun dan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati kami semua, menuntun kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan. Haleluya, amin. Ibu-ibu dan saudaraku, dalam rangka kita memperingati Hari Pahlawan dan kita menghormati para pahlawan bangsa kita, mari kita menyanyikan lagu syukur sambil kita berdiri. Akan
Dipersilahkan duduk kembali. Ibu-ibu dan saudariku, mari kita mengaturkan doa pengakuan dosa dan doa untuk menyambut firman yang akan disampaikan oleh Pak David. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu tidak membawa kesucian hati kami ya Tuhan, melainkan kami membawa setumpuk dosa yang telah kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik kami sengaja maupun tidak sengaja. Ya Tuhan, tolong ampunilah doa kami semua. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hati kami, konsentrasikanlah kami ya Tuhan, pimpinlah kami dari awal sampai akhir nanti, hanya di dalam nama Yesus, Solia, amin. Ibu-ibu dan saudariku, mari kita menyambut firman Tuhan dengan memujikan KPJ nomor 196 ayat 1, Kulo pingin lir Gusti. Salam Patunggilan, ibu-ibu dan saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Apa kabar? Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana bacaan firman Tuhan saat ini ada di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 7. 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7 akan saya bacakan untuk kita semua. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan pada saat ini. Mari bersama-sama kita renungkan dengan penuh sukacita. Ibu-ibu dan saudariku, hari ini 10 November menjadi momen berharga bagi kita, bangsa Indonesia, di mana kita mengenang, memperingati perjuangan para pahlawan bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan dan kesejahteraan negeri kita, Indonesia. Dalam rangka itulah saat ini kita merenungkan firman Tuhan untuk membantu kita semakin menghargai perjuangan para pahlawan dan bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu dalam hidup sehari-hari sebagai umat Tuhan. Karena pada dasarnya kita sudah merdeka secara institusi negara oleh perjuangan para pahlawan. Namun apakah bangsa kita sudah benar-benar merdeka secara pribadi lepas pribadi?
merdeka dari ketidakadilan sosial, merdeka dari penindasan kelompok-kelompok tertentu yang merasa diri lebih kuat, merdeka dalam kebebasan beragama, merdeka dalam menempuh pendidikan, dan sebagainya. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Lalu apa yang bisa kita lakukan dalam rangka melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa kita? Sikap seperti apa yang mestinya kita miliki? Coba kita belajar dari bacaan hari ini. Paulus mengetahui betapa beratnya pelayanan yang sedang diemban oleh Timotius. Bagaimana tidak, saat itu Timotius sedang ditugasi untuk menggembalakan jemaat di Efesus. Namun mereka atau jemaat Efesus sedang mengalami kemerosotan, yaitu kemerosotan moral dan spiritual. Maka sulit sekali untuk melakukan tugas pelayanan itu seorang diri dengan baik. Untuk itulah Paulus menasehati Timotius supaya tetap kuat dalam pelayanan walaupun penderitaan yang dialami. Namun harus yakin bahwa Tuhan menyertai. Juga Timotius dinasehatkan untuk mengajak beberapa orang dan mempercayakan pelayanan kepada mereka juga. Karena sama seperti Tuhan Yesus mempercayakan pelayanan kepada Paulus, Paulus kepada Timotius, maka Timotius juga semestinya membagikan pelayanan itu kepada yang lain. Sehingga semakin banyak orang yang ikut ambil bagian, semakin banyak pula berita Injil dibagikan. Ibu-ibu dan saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan, lebih lanjut Paulus mengingatkan Timotius bahwa dalam melanjutkan karya pelayanan ini, ia harus setia, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Digambarkan sama seperti seorang prajurit yang bertugas dalam perang. Fokusnya adalah apa kata komandan. Paulus pun menyatakan bahwa seorang prajurit tidak boleh menjeratkan dirinya pada urusan-urusan kehidupan yang tentu dapat menyenangkan, namun membuat dirinya kehilangan fokus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, karena membuat dirinya nikmat lalu lupa pada apa yang mestinya dilakukan. Fokus kehidupan seorang prajurit adalah untuk berperang. Secara sederhana, Rasul Paulus menjelaskan bahwa hidup yang rela menderita adalah kehidupan yang rela berkorban demi hidup memuliakan Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah setiap orang Kristen memiliki mental layaknya seorang prajurit, rela memberi dan berkorban demi kebahagiaan orang lain? Jujur, banyak orang Kristen yang sering memikirkan hidup meraih hal-hal duniawi yang menyenangkan daripada hidup melayani dan menyerahkan segala sesuatu untuk Tuhan. Bahkan tak jarang juga mereka lebih rela melihat orang lain menderita daripada harus dirinya sendiri yang menderita. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, gambaran selanjutnya adalah gambaran seorang olahragawan yang mampu meraih mahkota juara kalau ia mau bertanding sesuai dengan aturan-aturan olahraga. Ini mengingatkan kita betapa pentingnya segala peraturan dan perintah Tuhan untuk ditaati. Dan ketiga, gambarannya adalah seperti seorang petani yang memiliki jiwa pekerja keras untuk beroleh hasil terbaik. Ibu-ibu dan saudariku, melalui firman Tuhan hari ini,
kalau kita hayati dalam rangka kita memperingati Hari Pahlawan, maka kita semua diajak untuk menjalani kehidupan dengan semangat berjuang, bertanding, dan bekerja keras demi terwujudnya kesejahteraan sosial hidup di Indonesia. Melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa tidak melulu tentang berperang secara militer, tetapi berperang melawan ketidakadilan sosial, melawan pembodohan yang terjadi karena banyaknya hoax dan sebagainya. Karena sebenarnya tidak semua pahlawan nasional juga bergelut di dunia militer. Ada banyak di bidang-bidang yang lain. Sebagai contoh saja, seorang perempuan asal Minahasa yang dinobatkan sebagai salah satu pahlawan perempuan Indonesia, yaitu Maria Walanda Maramis. Walanda Maramis adalah sosok anak Tuhan yang dianggap sebagai pendobrak adat, pejuang kemajuan dan emansipasi perempuan di ranah politik dan pendidikan. Sadar bahwa perempuan-perempuan muda pada saat itu perlu dilengkapi dengan bekal pendidikan, Maria melakukan sebuah gebrakan. Ia bersama beberapa orang lain mendirikan PIKAT, yaitu percintaan ibu kepada anak temurunnya, PIKAT, pada tanggal 8 Juli 1917. Tujuan organisasi ini dibentuk adalah untuk mendidik kaum perempuan yang tamat sekolah dasar untuk bisa memiliki pengetahuan lebih, khususnya dalam menjalani hidup sebagai perempuan Indonesia. Dan masih banyak lagi sumbangsih yang ia berikan untuk bangsa kita ini. Sehingga untuk menghargai jasanya, Maria Walanda Maramis mendapat gelar pahlawan pergerakan nasional dari pemerintah Indonesia pada tanggal 20 Mei 1969. Bahkan di Minahasa didirikan patung Walanda Maramis yang terletak di Kelurahan Komoluar, Kecamatan Wenang. Dan setiap tanggal 1 Desember, masyarakat Minahasa selalu memperingati Hari Ibu Maria Walanda Maramis. Sungguh luar biasa sekali anak Tuhan yang satu ini. Puji nama Tuhan. Untuk itu, ibu-ibu dan saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita yang hidup saat ini kiranya dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini, yaitu untuk mau berjuang, bertanding, bekerja keras bersama tuntunan Tuhan dalam mewujudkan hidup di Indonesia yang lebih baik. Ada banyak tantangan sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai pahlawan, namun tetaplah semangat seperti seorang Maria Walanda Maramis tadi juga. Semangat terus menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri, menjadi pahlawan bagi keluarga kita, bagi rekan-rekan di tempat kerja kita, dan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kekuatan dan hikmat, yang akan senantiasa memberkati dan menuntun saudara semua. Selamat Hari Pahlawan, Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan Mbak Tika, kita telah menerima firman pada malam hari ini. Ya Mas Rio, semoga firman Tuhan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita membukakan persembahan dengan pujian gubahan lagu Payo Saos Syukur. Urip lan brayat kita
Ibu-ibu dan saudariku, tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Semoga kami semua bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkatilah kami semua, Bapak Presiden bersama jajarannya ya Tuhan. Melindungilah semua, berikanlah mereka kesehatan. Semoga masalah dalam negara kami cepat terselesaikan ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke hadirat-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang Engkau tanam di muka bumi ini Tuhan, terkhusus untuk GKJW Cangkring. Kiranya Engkau memberkati gereja kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta dan juga majelis dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya yang telah Engkau berikan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan penuh syukur dan sukacita. Yang datangnya hanya dari Engkau saja Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di GKJW Cangkring. Kiranya Engkau memberkati kami semua kesehatan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Engkau memberkati mereka di masa tuanya. Berikanlah mereka kekuatan kesehatan di masa tuanya Tuhan. Berikanlah juga mereka kebahagiaan dalam menjalani hidup di masa tuanya. Tuhan, begitu juga kami berdoa untuk anak-anak kepunyaan-Mu yang masih duduk di bangku sekolah, baik dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin dan menyertai mereka. Tolong Engkau sertai kami dalam masa tumbuh kembang kami ya Tuhan, dalam pergaulan kami, pendidikan atau apapun itu Tuhan. Biarlah Engkau tutup bungkus kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Jadikanlah kami penerus bangsa yang percaya akan kasih karunia-Mu dan takut akan Engkau saja Tuhan. Berikanlah kami kepandaian dan jadikanlah kami bibit-bibit yang mengembangkan bangsa dan negara. Tuhan, terlebih juga kami berdoa kepadamu untuk kami semua ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kepunyaan-Mu yang masih mencari pekerjaan. Kiranya Engkau berikan kami pekerjaan yang sesuai dengan talenta dan bakat yang telah Engkau berikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pasangan yang sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Engkau berikan pasangan yang sesuai dan sepadan dengan seturut kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sedang sakit, kiranya Engkau sendiri yang menyembuhkannya ya Tuhan, lantaran obat yang diminumnya. Karena kami tahu Engkau adalah tabib dari segala tabib dan dokter dari segala dokter. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan sebagian berkat rezeki-Mu yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, melalui persembahan yang telah kami bawa dari rumah kami masing-masing. Inilah yang kerelaan hati kami ya Tuhan, kiranya berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau pimpin kami dan sertai aktivitas kami selanjutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Mbak Tika, tidak terasa kita sudah di penghujung ibadah. Bagaimana perasaan Mbak Tika dalam menghayati bulan pahlawan ini? Saya harus lebih semangat lagi, kita harus lebih semangat lagi dalam menjalani kehidupan kita dan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Baiklah ibu-ibu dan saudariku, mari kita berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan pujian March Wanita GKJW. Tuhan Yesus Kristus berdiri.
dan saudariku, mari kita undur dari ibadah kita pada hari ini dan kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih karunia, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa memampukan saudara menjadi pahlawan dalam hidup sehari-hari, kini dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.